nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah kesempatan untuk saya diberikan untuk membawakan firman Tuhan. Hari ini saya akan berbicara tentang haruskah pengurapan minyak, ya. Haruskah pengurapan minyak? Saudara yang dikasihi Tuhan, saat-saat seperti ini saudara ya, saudara pernah nggak saudara melihat ya ada orang-orang yang kemudian sakit, lalu kemudian didoakan dan dioles minyak ya. Lalu kemudian mungkin saudara pernah melihat bahwa ketika ada orang yang kemudian masuk di rumah baru ya, ada usaha yang baru, toko yang baru misalnya ya saudara, lalu kemudian mengundang hamba Tuhan dan mengoleskan dengan minyak saudara ya. Bahkan hari ini juga gereja kita mengadakan doa untuk pengurapan minyak. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang disebut dengan pengurapan minyak? Dan haruskah pengurapan minyak itu? Saudara, ada juga beberapa gereja-gereja yang menerapkan pengurapan minyak itu saudara, tetapi saudara dengan makna yang berbeda ya. Saya waktu cari-cari materi ini saudara, saya buka di Google, saudara saya tulis minyak urapan, saya klik minyak urapan. Saudara ternyata banyak sekali Shopee yang jual. Ya, begitu buka banyaknya Shopee jual minyak urapan, minyak urapan, minyak urapan. Saya kaget saudara ya, saya baru kali ini juga kaget, ternyata itu minyak urapan ada yang dijual-jual saudara ya. Nah saudara, pemahaman minyak urapan yang keliru ya, seringkali akhirnya membuat kita jadi salah mengerti tentang minyak urapan ini saudara ya. Sehingga orang itu berpikir minyaknya inilah yang punya kuasa. Saudara, ada seorang yang pernah datang kepada saya dan bercerita bahwa keluarganya itu suka sekali dengan minyak urapan. Nah, ada gereja-gereja yang ketika beribadah, saudara setiap kali ibadah mereka itu pengurapan minyak. Lalu kemudian kalau orang pulang minyaknya tuh dibagi. Jadi orang itu boleh bawa pulang minyaknya. Maka ketika dia sampai di rumahnya saudara dia oles semua dapurnya minyak. Dia oles kamar tidurnya minyak gitu ya. Televisinya minyak. Semua jadi rumahnya itu belepotan dengan minyak. Kemana-mana licin, kenapa? Karena terlalu banyak minyak saudara ya, minyak di mana-mana. Saudara, nah saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak berani menghakimi, tetapi saudara kadang-kadang ada pemahaman-pemahaman yang keliru tentang minyak ini saudara ya, tentang minyak ini. Jadi bukan minyaknya, makanya ada orang yang kemudian ngantri lama menunggu minyak urapan. Atau ada yang bilang, tolong doakan dulu ini minyak, lalu kemudian minyak ini berubah menjadi minyak urapan. Saudara, kita tidak pemahaman gereja kita tidak seperti itu. Saya akan menjelaskan sebenarnya apa yang dimaksud dengan minyak urapan itu ya. Apa yang dimaksud supaya kita punya pemahaman yang sama tentang minyak urapan. Yuk kita baca dulu firman Tuhan di dalam Keluaran 30 ayat 22. Saya akan bacakan dengan ayat yang panjang. Ini adalah latar belakang ya dari suatu minyak urapan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ambillah rempah-rempah pilihan, mur tetesan 500 sikal dan kayu manis yang harum setengah dari itu yakni 250 sikal dan tebu yang baik 250 sikal dan kayu teja 500 sikal ditimbang menurut sikal kudus dan minyak zaitun 1 him. Haruslah kau buat semuanya itu menjadi minyak urapan yang kudus, suatu campuran rempah-rempah yang dicampur dengan cermat ya, dengan cermat seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah. Itulah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus. Haruslah engkau mengurapi dengan itu kemah pertemuan dan tabut hukum. Meja dengan segala perkakasnya, kandil dengan perkakasnya, dan mesbah pembakaran ukupan. Mesbah korban bakaran dengan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya ya. Nah saudara lihat di sini suatu hari Tuhan menyuruh Musa ya untuk membuat minyak untuk digunakan untuk mengurapi perkakas-perkakas yang ada di dalam rumah Tuhan. Minyak itu dibuat dengan sesuai dengan ketentuan Tuhan. Ya, ada ini, ada itu, ini berapa gram dan tidak boleh salah. Ini berbicara tentang ketaatan dan tidak boleh sembarang yang buat. Orang yang memang pinter dan bisa punya keahlian untuk meramu ya rempah-rempah. Nah kita lihat ayat berikutnya, Keluaran 30 ayat 29. Haruslah kau kuduskan semua itu sehingga menjadi maha kudus. Supaya setiap orang yang kena kepadanya akan menjadi kudus. Jadi ini barang-barang
diurapi dengan minyak supaya barang-barang yang akan digunakan itu menjadi barang-barang yang kudus ya. Jadi yang ada di dalam rumah Tuhan, yang ada di dalam peralatan rumah Allah itu harus barang-barang yang kudus. Ya, yang dikuduskan oleh minyak yang sudah ditentukan oleh Tuhan ini. Keluaran 30 ayat 30, engkau juga harus mengurapi dan menguduskan Harun dan anak-anaknya supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Jadi peralatan, lalu kemudian semua yang melayani, ya, itu adalah imam Lewi, Harun dan anak-anaknya juga diurapi supaya apa? Mereka juga dikuduskan. Jadi tujuannya adalah pengkudusan supaya di dalam pekerjaan Tuhan, di dalam rumah Tuhan itu kudus adanya. Jadi minyak ini diberikan kepada, diurapi kepada benda, diurapi kepada orang-orang yang bertugas melayani pada waktu itu. Dan kepada orang Israel haruslah kau katakan demikian. Inilah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus bagiku di antara kamu turun-temurun kepada badan orang biasa. Jangan minyak itu dicurahkan. Janganlah kau buat minyak yang semacam itu dengan memakai campuran itu, ya, itulah minyak yang kudus dan haruslah kudus itu bagimu. Orang yang mencampur rempah-rempah menjadi minyak yang semacam itu atau yang membubuhkannya pada badan orang awam harus dilenyapkan dari antara bangsanya. Jadi saudara dikatakan itu sangat kudus sehingga tidak boleh sembarang. Orang-orang yang tidak masuk di dalam kelompok pelayan, dikatakan orang awam, tidak boleh diurapi oleh minyak itu. Kalau diurapi oleh minyak itu mereka justru akan dikatakan mereka akan binasa. Dikatakan tidak boleh membuatnya, menirunya atau membuat sejenisnya begitu ya. Tidak boleh membuat sejenis apalagi menjualnya gitu saudara. Itu dikatakan mereka semua itu harus dilenyapkan. Jadi ini karena berbicara soal kekudusan, maka tidak boleh sembarangan, tidak boleh dioleskan sembarangan, dan tidak boleh juga saudara diperjualbelikan atau dengan tujuan yang berbeda dengan maksud Tuhan. Jadi ini berbicara soal kekudusan saudara. Nah jadi saudara kalau kita melihat next gambar selanjutnya, pengurapan minyak di dalam perjanjian lama itu adalah suatu tindakan ilahi. Ya, bukan ide manusia, bukan keinginan dari Musa, tapi memang Tuhan sendiri yang menginginkan supaya semua yang ada di dalam rumah Tuhan itu kudus. Ya, jadi pengurapan minyak itu mengandung dua arti. Yang pertama itu dikuduskan bagi Tuhan. Jadi pengurapan itu artinya semua barang yang ada, semua orang-orang yang diurapi itu harus dikuduskan bagi Tuhan. Keluaran 40 ayat 9, kemudian kau ambillah minyak urapan yang kau urapi kemah suci dengan segala yang ada di dalamnya, demikianlah harus engkau menguduskannya dengan segala perabotannya sehingga menjadi kudus. Keluaran 40 ayat 10, juga kau rapi mesbah korban bakaran itu dengan segala perkakasnya, demikianlah engkau harus menguduskan mesbah itu sehingga mesbah itu maha kudus. Artinya saudara, minyak urapan ini adalah satu perintah Tuhan, satu tindakan ilahi dari Allah untuk menguduskan semua barang-barang yang akan digunakan untuk pelayanan kepada Tuhan. Yang kedua saudara, pengurapan minyak dalam perjanjian lama adalah satu tindakan ilahi yang mengandung arti yang kedua, yaitu pengadugerahan suatu otoritas, pengadugerahan suatu kuasa kepada seseorang yang dipilih. Ya. Nah, Keluaran 30 ayat 30, engkau juga harus mengurapi, menguduskan Harun dan anak-anaknya supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Nah, saudara kita melihat yang dikuduskan pada waktu itu adalah imam-imam. Mereka yang bertugas melayani. Lalu yang kedua yang dikuduskan adalah raja-raja. Mereka yang dipilih di 1 Samuel 10 ayat 1 dikatakan lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak. Dituangkan di atas kepala Saul, diciumnya dia sambil berkata, bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umat Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri. Jadi pengurapan itu diberikan kepada imam-imam, diberikan kepada raja-raja yang dipilih Tuhan pada waktu itu, dan juga diberikan kepada imam dan nabi yang ada pada waktu itu. Pengurapan diberikan kepada nabi-nabi. Jadi orang-orang yang dipilih, dikuduskan, itu dipisahkan untuk suatu tujuan Allah, untuk satu pekerjaan Allah. Mereka diurapi,
dengan minyak. Itu adalah tanda otoritas yang diturunkan Tuhan di atas kehidupan mereka pada waktu itu perjanjian lama. Nah saudara, di dalam berikutnya, di dalam pengurapan minyak itu juga terkandung pemeliharaan Tuhan. Saudara ya, kalau kita lihat di dalam Mazmur 18 ayat 50 dikatakan, ia mengaruniakan keselamatan yang besar kepada raja yang diangkatnya dan menunjukkan kasih setia kepada orang yang diurapinya, yaitu Daud dan kepada anak cucunya. Jadi ini berbicara tentang kalau Allah mengurapi seseorang, maka Allah itu juga memelihara dan memberkati anak cucunya. Pengurapan itu juga berbicara tentang pemeliharaan Tuhan bukan hanya kepada Daud tapi kepada seluruh keturunannya. Ya, di dalam pengurapan minyak itu terkandung pemeliharaan dan berkat Allah. Lalu kemudian juga berbicara tentang kehadiran dan penyertaan Allah. Mazmur 23 ayat 5, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan musuhku. Di hadapan lawanku, saudara, dia bisa makan di depan musuhnya. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Juga berbicara tentang apa? Kehadiran dan penyertaan Allah di dalam kehidupan orang yang diurapinya. Saudara, kalau dulu yang diurapi itu tidak boleh sembarang, hanya orang-orang pilihan. Tetapi puji Tuhan di perjanjian lama, kitalah orang-orang yang diurapi. Amin saudara. Kalau orang dulu tidak berani sama orang yang diurapi, saudara. Ketika Daud ingin membunuh Saul, ada banyak kesempatan untuk membunuh Saul. Tapi dia bilang, aku tidak akan mengangkat tangan kepada orang yang diurapi Allah. Karena tidak semua orang diurapi pada waktu itu. Orang yang diurapi, mereka tahu bahwa ini orang-orang pilihan Allah. Mereka tidak berani untuk mengangkat tangan mereka. Berikutnya di dalam pengurapan minyak itu juga terkandung perkenangan Tuhan. Ya, perkenangan Tuhan, Mazmur 45 ayat 7. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan, sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai apa? Tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Jadi pengurapan minyak itu berbicara tentang juga perkenangan Tuhan di dalam kehidupan seseorang. Kalau orang itu di hati Tuhan berkenan, dikatakan aku akan mengangkat seorang imam yang berkenan kepadaku. Waktu dia bicara soal Samuel, keluarga Imam Eli itu sudah tidak berkenan. Lalu Tuhan berkata, aku akan mengangkat seorang yang berkenan kepadaku, yaitu Samuel. Ya, Samuel yang diangkat Tuhan. Nah saudara, itu orang-orang yang diperkenan Tuhan. Di dalam kehidupan mereka, Tuhan menandainya dengan pengurapan minyak. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang terjadi di dalam perjanjian lama. Lalu bagaimana dengan perjanjian baru? Apakah pengurapan minyak dalam perjanjian baru masih terjadi? Apakah pengurapan minyak dalam perjanjian baru masih sama pengertiannya? Saudara, saya ingin katakan kepada saudara, pengurapan minyak dalam perjanjian baru masih terjadi. Tetapi meaningnya udah berbeda. Ya, saudara, perjanjian baru adalah perjanjian lama, itu adalah gambaran dari perjanjian baru. Pengurapan minyak dalam perjanjian lama pun berbicara tentang pengurapan Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Di dalam perjanjian baru lebih diperjelas lagi. Ya, di dalam perjanjian baru lebih diperjelas lagi kalau kita baca di dalam Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kamu akan menerima otoritas kalau Roh Kudus itu hadir di tengah kamu. 1 Petrus 2:9. Tapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara, ini menceritakan bagaimana kita dalam perjanjian baru, saudara, ya, tidak lagi penekanannya pada pengurapan minyak secara lahiriah. Tetapi ini berbicara tentang bagaimana penerimaan kita akan Roh Kudus. Pengurapan Roh Kudus, kepercayaan kita kepada Roh Kudus, bagaimana kita menerima, mengalami dan mengandalkan Roh Kudus dalam hidup kita. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, jadi bukan lagi pengurapan minyaknya yang secara lahiriah penting, tetapi penerimaan kita akan Roh Kudus itu jauh lebih penting. Jadi minyak itu dilambangkan dengan kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kita di dalam perjanjian baru. Saudara yang dikasihi Tuhan.
Tetapi apakah pengurapan minyak masih berlaku di dalam perjanjian baru? Masih. Ya, mari kita lihat saudara, praktek pengurapan minyak dalam perjanjian baru. Yang pertama saudara bisa lihat murid-murid Yesus di dalam Markus 6 ayat 13. Mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Di dalam perjanjian baru, murid-murid bekerja, mereka mengoleskan orang-orang sakit dengan minyak dan mendoakan mereka yang sakit, menyembuhkan mereka dengan mengoleskan minyak. Maka saudara, pengurapan minyak di dalam perjanjian baru masih berlangsung. Karya Kristus, dia datang ke dalam dunia, menyembuhkan orang, lalu kemudian dilanjutkan oleh murid-muridnya. Mereka mendoakan orang sakit memakai minyak, mengoles mereka dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Saudara, kalau kita lihat di dalam praktek gereja mula-mula pun, Yakobus 5 ayat 14, kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Saudara. Jadi saudara, saya kalau mau pergi doakan orang sama Pak Tom, saya cari minyak. Memang saya cari minyak untuk doakan, saudara. Karena saya berpatok pada firman Tuhan ini. Di dalam perjanjian baru dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan. Mereka mengambil minyak, mengoles dalam nama Yesus, bukan minyaknya. Sekali lagi minyaknya bisa sembarang saudara ya. Ada yang nanya, kalau minyak goreng boleh-boleh aja, minyak apa aja yang ada di rumah, tapi kan bau-bau itu kalau minyak goreng. Toh, masa minyak goreng ikan ditaruh di kepala. Ya yang paling aman lah, siapa tahu kalau minyak yang lain juga nanti bisulan atau jerawatan lah. Paling aman baby oil kan. Nah saudara, tapi bukan minyaknya. Sebenarnya adalah bagaimana kita mengundang hadirat Allah turun. Dikatakan Yakobus 15, nah, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jikalau ia telah berbuat dosa, dosanya sudah diampuni. Siapa yang menyelamatkannya? Siapa yang menyembuhkannya? Siapa yang mengampuninya? Bukan minyaknya. Ya, saudara jangan salah. Jadi jangan sampai saudara didoakan, saudara sembuh, lalu saudara bawa minyak itu dan berkata kepada saudaranya yang lain dan berkata, ini minyak luar biasa, ini minyak luar biasa, ini minyak urapan gitu saudara. Dan saudara simpan itu minyak, dan saudara taruh di atas rumah saudara, wah kemana-mana saudara kepret pakai minyak, kepret saudara ya. Bukan minyaknya ya, tapi ketika saudara berdoa, iman saudara dikatakan firman Tuhan, doa yang lahir dari iman yang akan menyelamatkan, yang akan menyembuhkan, yang akan memulihkan ya dan mengampuni dosa. Jadi semua lahir dari iman. Kalau saudara punya minyak banyak gitu loh saudara, berkilo-kilo saudara beli, tapi saudara tidak punya iman kepada Tuhan ya tidak sembuh. Ya, tidak sembuh saudara ya. Jadi minyak itu adalah media. Itu bukan kuasa magis. Ya, kita tidak berbicara magic kalau Kristen itu kita tidak bicara magic ya, melainkan tindakan iman yang mengundang hadirat Allah turun. Amin saudara. Kita melakukan sesuatu yang terlihat dari kuasa yang tidak terlihat. Ya, kita mengoleskan minyak, kita percaya itu hadirat Allah turun dan kita berdoa supaya orang disembuhkan. Tapi saudara harus bijaksana ya. Kalau ada orang-orang yang belum menerima, ya saudara juga jangan datang langsung oles minyak, nanti kita bisa ditampelin saudara ya. Kalau mereka yang tidak terima ya, saudara tanya dulu ya, boleh nggak saya oleskan minyak supaya saudara dan saya boleh didoakan ya. Berikutnya saudara, praktek pengurapan minyak dalam perjanjian baru, Yesus sendiri ya dikatakan, roh Tuhan ada padaku, oleh sebab itu dia mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang miskin. Dia telah mengutus aku. Ini kutipan dari Yesaya 61 ayat 1. Yesus sendiri dikatakan sebelum dia memulai ya satu pekerjaan ini dia diurapi. Dia diurapi dulu saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan dikatakan dia sang Mesias yang diurapi. Roh Allah ada padaku kenapa? Karena aku diurapi. Ya, roh Tuhan ada padaku karena aku diurapi. Yesus sendiri ya juga diurapi pada waktu itu. Apalagi kita ya saudara ya. Jadi banyak orang yang merasa tidak perlu. Nggak usah deh, nggak usah nih, gitu, saudara ya. Yesus sendiri diurapi ya. Dan saudara, mana buktinya kita harus diurapi? Ya saudara, Yesus sendiri diurapi.
Saudara nggak mungkin lebih besar dari Yesus ya. Kalau saudara, Yesus saja memberikan dirinya untuk diurapi, apalagi kita ini yang banyak sekali salahnya, banyak sekali dosanya, banyak sekali kelemahannya. Kita pembuat dosa terbesar, kita orang yang paling lemah mungkin se-GBI Hop misalnya ya. Kalau bilang sejagat raya, mungkin ada orang lebih, tapi se-GBI Hop mungkin kita yang selalu jatuh bangun. Saudara, dengan memberikan diri kita ya, membuktikan bahwa kita ini bergantung kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan untuk kita boleh terus diurapi. Semua orang percaya, 2 Korintus 1 ayat 21, sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah, 1, mengurapi, 2, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan 3, memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan untuk semua yang telah disediakan untuk kita. Jadi pengurapan itu juga menandai bahwa kita ini identitasnya adalah milik Kristus. Ya, ketika kita diurapi, saudara, itu menandakan bahwa kita milik Kristus. Yesus sebelum memulai seluruh pelayanannya, dia juga diurapi. Dia memberitakan kabar baik, dia diurapi. Kita semua dikatakan kalau dulu hanya dipilih-pilih orang yang diurapi. Tapi sekarang bersyukurlah bahwa kita semua bisa diurapi oleh Tuhan. Yang penting kita mau. Ya, yang penting kita mau buka hati, kita semua bisa menjadi orang yang diurapi Tuhan. Ketika Roh Kudus turun di atas kehidupan kita, firman Tuhan berkata, kita menerima pengurapan dari Allah, maka kuasa Roh Kudus itu akan hadir dalam hidup kita, akan memberikan kita otoritas untuk melakukan kehendak Allah dan membawa banyak orang datang kepada Kristus. Jadi pengurapan itu juga menandai identitas kita sebagai milik Allah. Jadi dalam perjanjian baru pun ya, pengurapan minyak itu juga terus dilakukan ya. Jadi tidak dikatakan bahwa perjanjian lama saja ini, perjanjian baru tidak ada pengurapan minyak ya. Sampai hari ini beberapa gereja masih melakukan pengurapan minyak. Nah, beberapa gereja melakukannya, termasuk gereja kita saat ini melakukannya. Yang pertama, praktek pengurapan minyak dalam gereja-gereja saat ini, saudara ya, kita lihat. Pentabisan dan pentabisan untuk semua pelayan ya. Pendeta, penatua, pelayan, ketua kul, ketua bidang didoakan dengan minyak sebagai tanda penyerahan diri pada panggilan Tuhan. Jadi ketika mereka hadir, mereka diurapi, itu menunjukkan bahwa mereka menyerahkan diri, memberikan diri di dalam pimpinan, di dalam penyerahan diri kepada panggilan Tuhan, pekerjaan Tuhan. Ya saudara, itu sebabnya ketika saudara dan saya ditabiskan jadi pengurus baru di gereja, saudara didoakan supaya saudara dan saya menerima itu sebagai otoritas dari Tuhan ya. Yang kedua, doa kesembuhan. Ya, jadi tetap kita lakukan doa kesembuhan. Ketika kita mendoakan orang sakit, kita membawa minyak untuk mengurapi. Bukan mengandalkan minyaknya, tapi menggunakannya sebagai media. Ketika mendoakan orang sakit, dikatakan di dalam Yakobus, ajaklah penatua untuk berdoa dalam nama Yesus, oleskanlah minyak di dahi. Ya, jadi ketika kita datang, kita berdoa dengan penatua, dengan jemaat-jemaat, kita datang mendoakan dan kita percaya Tuhan bekerja lewat media minyak itu ya. Yang ketiga, pengudusan rumah dan tempat kerja ya. Juga masih sekarang ini saudara ya. Jadi setelah berdoa kita mengoleskan minyak di pintu, di sudut ruangan sebagai deklarasi kita bahwa ini bukan punya kita, tapi ini adalah Tuhan punya ya. Kita menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan, dipisahkan untuk Tuhan, dikuduskan untuk Tuhan. Ya, jadi ini bukan ritual magic begitu ya. Ritual, jangan sampai nanti kalau kita tidak kita masuk rumah baru lalu kita tidak doakan, nanti setan-setan masih berkeliaran di situ. Dulu waktu waktu dibangun siapa tahu ada kepala kambing di situ, ditaruh di bawahnya, lalu kemudian kepala kambingnya tiap malam mbek gitu kedengaran. Jadi panggil pendeta untuk doakan supaya rumah itu ini, bukan saudara ya, tapi didoakan, dikuduskan, disucikan, tanda bahwa kita menyerahkan ini kepada Tuhan ya, bahwa ini adalah pemberian Tuhan dan kita kembalikan kepada Tuhan ya. Banyak keluarga melakukannya bukan untuk ritual, tapi sebagai langkah iman ya, mendoakan sesuatu sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan ya.
mendoakan. Dan kalau orang-orang dulu, kalau sekarang kayaknya ada berkurang ya. Kalau orang dulu itu, kalau saya ingat gereja GPDI, saya dulu dari akar gereja GPDI, di GPDI itu dikit-dikit ucapan syukur. Ya, anak naik kelas ucapan syukur. Betul ya? Kalau anaknya 5 gitu ya ucapan syukur. Nanti yang lulus, nanti suaminya ulang tahun. Jadi nggak berhenti itu, satu keluarga bisa 1 tahun itu bisa 10 kali dia karena yang ulang tahun. Yang ini ya ucapan syukur sebenarnya itu tidak jadi masalah, itu sebagai tanda ucapan syukur. Tapi jangan sampai saudara ucapan syukur, tapi saudara tidak memaknai itu, tidak tidak menghargai ya. Jadi saya ada dulu keluarga, suami saya sampai protes ya. Suami istri nggak pernah masuk ibadah, tapi tiap kali buka usaha panggil kita makan gitu ya. Jadi dia buka rumah makan, kita doakan dalam nama Yesus rumah makannya, tapi dia nggak pernah masuk ibadah. Kita doain rumah makannya gitu ya. Habis itu tutup, jual aluminium, saudara ya. Kita doain lagi aluminiumnya dalam nama Yesus gitu ya. Setiap kali usaha baru gitu saudara ya, kita doain sampai satu hari Pak Gembala bilang begini, ya karena itu keluarga jadi dikasih tahu sebenarnya bukan ucapan syukurnya, kamu nanti capek kasih makan kita terus ya, baru 3 bulan ganti usaha, 3 bulan ganti usaha ya, tapi sebenarnya adalah bagaimana kamu datang kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan supaya usahamu itu bisa berjalan dengan baik ya saudara. Jadi bukan hanya sekedar ritual, kebiasaan, kegiatan-kegiatan yang sepertinya rohani, tapi meaningnya, maknanya, ya, kedalaman pengertian kita, bagaimana kita menyerahkan semua itu ke dalam tangan Tuhan ya. Saudara, berikutnya yang terakhir, saudara, pengurapan minyak dalam gereja saat ini adalah pengingat identitas kita. Setiap kali kita diurapi oleh minyak, kayak hari ini kita diurapi, mengingatkan identitas kita sebagai orang yang diurapi Tuhan. Amin saudara, kita bukan orang biasa, kita adalah pelayan Tuhan, kita adalah orang yang diurapi Tuhan. Ya, Roh Kudus mengurapi kehidupan kita. Firman Tuhan di dalam 2 Korintus dikatakan dialah yang mengurapi, ya, yang memberikan Roh Kudusnya. Lalu dikatakan kamulah imamat yang rajani. Kita adalah hamba-hamba Tuhan, imamat yang rajani. Bukan secara jasmani kita ini imam, tapi kita imamat di dalam kerohanian kita. Ya, hidup di dalam kehidupan yang sebagai hamba-hamba Tuhan. Jadi itu menunjukkan identitas kita. Nah kalau hari ini saudara diurapi, saudara ya, hari ini saudara datang, saudara rindu untuk diurapi, kita rindu untuk diingatkan kembali identitas kita sebagai hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan, dipilih Tuhan untuk melayani, dan kita mempersiapkan diri kita juga untuk memasuki bulan April. Pastor Peter berkata, memasuki bulan ke depan kita nggak tahu bagaimana kondisi, tapi dengan memberikan diri kita diurapi, artinya kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Amin saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi sederhananya pengurapan minyak secara sederhana berarti pencurahan atau penggosokan minyak pada seseorang atau suatu benda atau tempat sebagai tanda bahwa ia dikuduskan, dipisahkan, dan diberi otoritas untuk suatu tujuan Allah. Minyak itu bukan mantra, melainkan simbol kehadiran Roh Kudus yang memberi kuasa, yang memberikan kesembuhan, yang memberikan penghiburan, dan memberikan perkenangan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin saudara. Yang terakhir saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan baca kata ini. Roh Tuhan ada pada kita karena ia telah mengurapi kita. Katakan, Roh Tuhan ada padaku karena ia telah mengurapi aku. Sekali lagi, Roh Tuhan ada padaku karena ia telah mengurapi aku. Mari kita hidup dalam kesadaran sebagai orang yang sudah diurapi Tuhan. Orang yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, mari melayani Tuhan dengan rendah hati. Mari kita mendoakan orang sakit dengan iman kita, mengoleskan minyak, menandai setiap aspek hidup saudara, keluarga, pekerjaan, komunitas, benda milik saudara sebagai milik Tuhan. Minyak urapan hanyalah tanda lahiriah, tetapi hati yang berserah kepada Roh Kudus itulah yang utama. Pengurapan minyak adalah cara gereja untuk menghadirkan sentuhan Kristus dalam hidup saudara. Amin saudara. Pengurapan minyak, cara gereja menghadirkan sentuhan Kristus yang diurapi
di dalam momen-momen penting kehidupan saudara. Ketika saudara dan saya diberkati luar biasa, saudara dan saya menerima berkat dari Tuhan dan saudara katakan, Tuhan saya mau ini diurapi, saya mau ini diberikan sebagai ucapan syukur kepada Tuhan, maka pengurapan minyak itu sebagai sentuhan kehadiran Kristus di dalam momen-momen penting kehidupan saudara. Amin saudara, mari tundukkan kepala saudara di hadapan Allah, mari datang kepada Tuhan, biarlah saudara melakukan pengurapan minyak ini dengan satu pemikiran yang jelas. Saudara tidak hanya ikut-ikutan, saudara tidak hanya melakukan karena saudara tidak mengerti, tapi hari ini kita mengerti ketika kita melakukan pengurapan minyak ini, tanda kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, tanda kita mengerti identitas kita sebagai hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang melayani Tuhan. Ketika kita diurapi dengan minyak, maka saudara kita menghadirkan sentuhan dari Allah dalam kehidupan kita. Ya, mari kita datang kepada Tuhan.